Minum saya dulu Bu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidil atiyah. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawil nufuzi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para ibunda semua, pengurus majelis taklim Masjid Nurul Huda. Dan ini mungkin baru pertama kita ketemu ya. Kalau malam kami kan ketemu. Ya, kalau malam ini Rabu. Tapi hari ini tadi saya di WA pas saya di lampu merah pasar pagi ini. Pulang dari kerja di mobil di lampu merah sampai di rumah langsung kata mobil saya dulu langsung ke sini. Nah, itulah ceritanya. Karena WA itu bakal telat saya tengok kan, waktu di lampu merah saya balas. Jadi alhamdulillah Allah pertemukan kita pada sore ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka sebagian ibu mungkin sudah ada yang kenal, sebagian belum. Ya, kenal Bu ya? Semua. Ibu kenal juga akan sering ketemu. Jadi biasanya saya ngisi wirid di Fajar, Masjid Fajar, Syakirin. Ibu-ibu semua itu di Al Husna, di Jabal Rahmah. Jadi mungkin kalau ada ketemu di sana, di situ jadwal rutin saya. Kalau di Syakirin itu Sabtu kalau di Syakirin Jumat keempat, dia saya bilang Jumat keempat. Fajar Sabtu pertama, dia kedua dan keempat. Di Al-Husna Sabtu pertama, Jabal Rahmah Sabtu ketiga. Semuanya ibu-ibu, khusus majelis taklim. Maka kajiannya sore. Tak apalah ya, kalau ibu-ibu itu biasanya sore. Kalau bapak-bapak biasanya malam habis maghrib. Itu Bu, yang sore ya. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibunda semua yang berbahagia, ini saya langsung aja ke sini. Dan tahulah apa yang kita bahas, tapi kita cerita-cerita saja. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bermanfaat. Bagi yang belum kenal, saya belum doktor. Tadi doktor pula, masya Allah. Saya baru magister ya. Irwan Zalpani, MSy. Kalau aktivitas mungkin ibu-ibu tahu semuanya. Tahu ibu aktivitas saya? Nggak juga tahu. Aktivitas saya menikahkan orang. Nah, itu mau paham itu Pak. Wah. Saya biasanya aktivitas menikahkan orang. Kalau dihitung-hitung lah Bu, saya menikahkan orang itu sejak tahun 2010. Saya lulus di KUA. Udah berapa banyak tuh sampai sekarang? Udah ribuan yang nikah. Ya, sudah banyak yang dinikahkan. Cuman kadang-kadang hari ini fenomena yang terjadi, banyak di antara anak-anak kita itu yang tak paham agama. Ya, tidak paham agama. Paham mereka dengan sholat, tapi mereka tidak paham apa hal-hal yang dipersiapkan dengan sholat. Bahkan masalah mandi wajib saja itu banyak yang nggak hafal. Kan sebelum nikah tuh saya suruh ke ruangan gitu. Ke ruangan tanya, kamu sholat atau enggak sholat? Terus rukun mandi berapa? Enggak tahu dia. Enggak tahu tentunya rukun mandi. Apa rukun mandi? Sabun katanya. Sampo segala macam. Dikiranya itu, nah itu pun mandi tetap sah. Jadi hakikat mandi pun enggak tahu. Belum lagi sholatnya.
Kalau ngetes sholat cantik itu bukan dites Al-Fatihahnya. Kalau saya biasanya mentes orang yang mau nikah tuh, yang saya tes itu coba baca tahiyat dengan sempurna. Udah mulai itu at-tahiyatul berputar-putar. Kadang tidak selesai. Itu tandanya apa? Jarang sholat. Mereka sholat, tapi jarang mereka sholat. Nah inilah banyak hari ini yang terjadi seperti itu. Namun sore ini ada beberapa kajian yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah hal-hal yang dapat merusak amal ibadah kita. Saya yakin ibu semua ini sholat, ya bu? Sholat nggak semuanya? Sholat. Rajin baca Quran? Rajin. Tak mungkin lah ibu-ibu majelis taklim meninggalkan sholat, kan tak mungkin. Tapi yakin tak kita amal kita ini sampai kepada Allah? Ah, ini pertanyaannya. Capek kita mengumpulkan amal ibadah, rupanya yang merusak amal ibadah tadi ada 5 hal. Berapa macam bu? Ada 5 macam yang dapat merusak amal ibadah. Yang pertama adalah qaswatul qalbi. Apa arti qaswah? Keras. Qalb. Qalbun artinya bu, hati. Yang bisa merusak amal ibadah kita adalah kerasnya hati. Karena hati ini terbagi 2. Ada yang keras, ada yang lunak. Apa contohnya hati yang keras? Salah satu contoh hati keras itu adalah menganggap enteng berbuat dosa. Dia tidak merasa bersalah ketika menggunjing orang. Ada tak kita yang seperti itu? Dia tidak pernah merasa bersalah ketika menggunjing orang lain. Itu keras hatinya tuh. Ya enteng saja dia membuka aib orang, menceritakan kekurangan orang, memfitnah orang, menjelek-jelekkan orang. Maka hal seperti ini bisa merusak amal ibadah. Makanya dalam sebuah asar dikatakan al-a'malus salih yuwazziruha al-ghibah. Amal soleh seseorang itu akan hancur, akan hilang kalau dia menggibah orang lain. Capek kita mengumpulkan amalan. Ibu tadi subuh sholat subuh kan? Sholat jemaah. Bahkan habis subuh kita baca Quran. Subuh sholat kan? Sholat. Asar sholat. Maghrib dan habis asar kita taklim. Taklim kita hari ini. Man salaka tariqan ilal ilm. Siapa yang berjalan rajin untuk taklim, sahalallahu tariqan ilal jannah. Akan Allah mudahkan jalan ke surga. Jadi jalan ibu hari ini dengan taklim ini mempermudah jalan ke surga. Ada banyak amal ibu. Nanti pas maghrib sholat ibunya, sholat. Biasa habis maghrib aktivitasnya apa bu? Ada yang baca Quran. Nanti pas masuk isya, sholat nggak kita isya? Sholat. Sholat sunat tak setelah itu? Sholat. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, sholat isya. Habis sholat isya, sholat sunnah. Sampai di rumah sebelum tidur sholat witir. Masuk kamar, datang abang. Apa kabar tetangga tadi kau ni? Contoh. Apa kata ibu? Itu loh bang, apa corainya? Mulai dari subuh sampai isya hilang saja. Paham? Hanya menyebut aib orang lain. Itu timbang begini. Kan bersama-sama biasa cerita sampai tidur ya kan? Ya kan? Mulai amalan subuh, zuhur, asar, maghrib, majlis ta'lim ibu, sholat isya,
witir, lah banyak lah amalnya. Hanya hilang oleh satu kalimat. Apa tadi? Ri. Itulah. Awak lah anggap amal awak banyak. Keluar kata-kata itu tadi, hilang semuanya. Ada tak kita yang seperti itu? Nah, alhamdulillah. Kalau ditengok muka ibu-ibu tidak ada yang seperti itu. Ya Bu ya. Kalau tempat lain banyak tuh Bu. Kalau di sini kalau ditengok-tengok agak-agak sama lah. Tak terlalu beda jauh ya. Akhirnya yang kita perbaiki, yang kita ingat itu apa tadi? Apa yang bisa menghilangkan, merusak amal kita? Keras hati. Salah satu bentuk keras hati itu apa? Tidak merasa berdosa ketika menyebut aib orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, apalagi yang bisa merusak amal ibadah kita kepada Allah? Al-istighlal bi'uyubil khalqi. Sibuk dengan urusan orang lain. Apa Bu? Sibuk dengan urusan orang lain. Kalau bahasa anak kini kepo. Paham juga ibu kepo tuh ya. Mulai keponya dari Facebooknya, grup WA dan segala macam. Oke po. Memanglah ibu milenial rupanya. Lah sibuk dengan urusan orang lain. Kalau kata-kata orang dulu itu apa tuh? Gajah di seberang gajah di lubuk mata nampak, semut di seberang sungai nampak. Itu apa tuh? Al-istiqlal bi uyubil khalqi. Sibuk kita mengurus urusan orang lain. Sibuk kita menengok orang lain. Sibuk kita menengok aib dan kekurangan orang lain sementara kita tidak sibuk dengan diri kita. Maka Rasul mengatakan, tuba liman saghalat uyuba nafsi an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang sibuk dengan kekurangannya sendiri daripada kekurangan orang lain. Mulai dari kekurangan presiden sampai kekurangan pengurus masjid, hafal semua itu. La ilaha illallah. Itu rusak amal ibadah itu. Awalnya sibuk mengumpulkan amal, tapi mulai urusan presiden sampai pengurus masjid, inyo ingin ikut. Terus tak boleh kita memberi masukan, beda. Kalau mengkritik, etika kritik seperti apa memberi masukan? Face to face, datangi orang. Paham ya Bu? Kalau ingin merasa kita tidak enak dengan orang lain, datangi dia, langsung kita bercerita. Pak pengurus, kalau saya rasa ini kurang bagus, ini aja kita buat gimana? Daripada kita bercerita dengan orang lain tanpa apa nih, kita datang ke dia. Nah ini namanya sibuk dengan urusan orang lain. Terus apa kuncinya Ustaz supaya kita tidak sibuk dengan orang lain? Sifat yang pertama yang perlu ibu tanamkan, tidak boleh membenci. Ada ibu benci dengan orang lain? Pasti ada kan? Ada tak kita benci dengan orang? Benci dengan orang tidak boleh. Benci dengan sifat orang boleh. Benci dengan perbuatan orang boleh. Kita ketemu orang berjudi, boleh kita benci dengan perilakunya, tapi dengan orangnya tidak boleh. Kadang-kadang di sini kita sangat kaprahnya di situ. Kita memvonis manusianya, bukan perbuatan, sehingga kita tidak bisa membedakan sifat antara sifat batin dengan sifat lahir. Itu ajaran orang tua kita dulu tuh. Harimau pun di dalam, dia dikeluarkan apa? Kambing. Jangan tengokkan sifat dalam dengan yang luar. Artinya apa? Bermanis mukalah kita dengan semua orang. Itu kunci. Tenang hidup kita. Jangan pernah membenci. Yang kedua,
Jangan pernah mengeluh. Apa yang kedua? Jangan pernah mengeluh. Apanya? Yang pertama apa tadi? Yang pertama keras hati. Yang kedua sibuk dengan orang lain. Supaya kita tidak sibuk dengan orang lain, yang pertama apa yang kita lakukan? Jangan pernah membenci orang. Dan kenapa kita sibuk dengan urusan orang lain, Bu? Karena kita kadang-kadang ada sifat benci, tidak suka, makanya muncul sifat tadi. Paham Ibu memahaminya? Isti'lal tadi supaya kita jangan kepo dengan orang lain. Yang pertama sifat yang ditetapkan apa? Jangan pernah membenci. Yang kedua, jangan pernah mengeluh. Kalau ibu sudah mengeluh, itu muncul banding-membandingkan. Iya nah. Kenapa orang itu bisa kaya dari saya? Akhirnya kita sibuk. Kenapa dia kaya? Jangan-jangan begini, jangan-jangan main tuyul, jangan macam-macam. Akhirnya kita kepo dengan orang lain. Bersyukur. Yang ketiga, jangan husnuzan. Apa husnuzan bahasa kitanya? Berbaik sangka. Orang berbaik sangka tidak akan pernah dia kepo maksimal tadi. Karena baiknya baik sangka. Dia nampak tetangga beli mobil baru, alhamdulillah, dapat rezeki dia dari Allah. Kan tidak sibuk kita dari mana itu, dari mana. Ini yang paling bahaya tuh, Bu. Kenapa dia dapat beli mobil? Kenapa begini? Ini yang muncul sifat tadi. Maka tanamkan sifat berbaik. Saya tanya ibu, susah berbaik sangka dulu. Kok tidak ada yang berani jawab? Susah tak berbaik sangka dulu? Nah, mudah. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang yang banyak dalam diri kita tuh curiga. Jangan kan sama orang lain, sama suami pun curiga. Apalagi dengan orang lain. Munculkan sifat itu. Gimana cara supaya kita jangan sibuk dengan urusan orang lain? Pertama, jangan membenci. Yang kedua, jangan mengeluh. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Ini kunci-kunci, kisi-kisi tadi. Baik, ibunda semua, rahimakumullah. Jadi sudah dua penyakit yang bisa merusak amal ibadah. Yang ketiga, apa yang merusak amal ibadah kita? Hubbud dunya. Apa arti hubbud dunya? Terlalu mencintai dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celakalah orang-orang yang selalu takatsur, berlebihan, tamak. Maksud kita ya rakus. Orang rakus bisa merusak ibadah kita. Rakus, tamak, yang muncul itu sombong, angkuh, tidak bersyukur. Terakhir apa yang muncul dari orang-orang seperti ini? Selalu pamer. Pamer. Kalau dia beli sesuatu, kalau orang belum tahu, tidak mau atau yang tidur. Dia dari beli emas. Emas tadi beratnya biasa berapa biasanya kasih buku? 10 emas. Ibu tuh beli emas 10 emas. Sebelum yang lain tuh nengok emas yang 10 emas tuh nak mau matanya tidur. Itu rusak amal ibadah itu. Ya, muncul sifat sombong. Orang yang sombong tak diterima amalnya. Jadi percuma kita banyak ibadah kalau kita sombong. Karena sifat sombong itulah yang merusak. Itu nak tengok orangnya. Iblis itu adalah malaikat dulunya. Orang malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Itu awal muasal iblis. Coba ibu baca sejarah iblis. Iblis itu bagian dari malaikat. Makanya firman Allah itu apa?
Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika Allah perintahkan seluruh malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat itu sujud, illa, kecuali malaikat yang tak mau sujud itu siapa? Iblis. Kenapa malaikat yang bernama Iblis ini tidak mau sujud? Aba wastakbar. Yang pertama dia malas, yang kedua dia sombong. Jadi berapa banyak pun amal ibadah kita, kalau kita sombong, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu yang merusak amal ibadah kita apa tadi? Sombong. Termasuk sombong dengan amal. Karena syarat amal ibadah tadi ikhlas. Maka selalu saya gambarkan dulu sifat sombong ini seperti pohon kelapa dengan kebun bayam. Coba ibu tengok kelapa. Ada ibu punya kelapa di rumah? Ada tak? Di kota bayam ya. Kenapa payah? Karena kelapa itu membutuhkan tempat khusus. Dia butuh tanah, jangan mengganggu orang lain. Karena tinggi. Dan dari kelapa ini semuanya tak ada yang terbuang. Coba ibu tengok pohon kelapa. Mulai dari batangnya untuk apa? Bisa untuk jembatan. Daunnya untuk apa daunnya bu? Biar ketupat. Lidinya untuk sapu. Tempurungnya untuk arak. Sampai-sampai yang telah di amplas tadi, untuk apa gunanya? Masih dipakai. Makanan ayam segala macam. Coba ibu ada nak yang terbuang dari kelapa? Tak ada satupun. Begitulah mulianya sebuah kelapa. Cuman kadang-kadang ketika manusia itu sudah jadi kelapa, dia sombong seperti kelapa. Tapi kalau bayam tak banyak. Serak saya samping dapur, tanah sedikit, tumbuh dia. Tumbuh. Tapi dengan bayam kita lebih ramah daripada kelapa. Maka meskipun kelapa tadi sombong dan sombong dia di atas bayam tadi mudah saja jawabannya. Saya di bawah, tapi ketika panennya beda sikap kita. Kalau kelapa diambil monyet, dibuang ke bawah, sampai di bawah dipukul, dikupas. Habis dikupas dibuka lagi, belah lagi, habis dibelah diparut, habis diparut di azab. Memang sempurna azab kelapa. Padahal dia mulia. Tapi azab dia sampai diperas. Yang diambil apa? Santan masuk ke dalam kuali. Tapi coba ibu ambil bayam, ambil pelan-pelan, dipatahkan, nanti rusak dia. Dibersihkan bagus-bagus. Ketika santan tadi mendidih, sudahlah mulai dikelupas diperas, diambil santannya pun dididihkan dulu. Sementara bayam tadi masih segar. Ketika dia sudah mendidih, barulah bayam tadi masuk ke dalam. Pas suami bertanya, ibu bilang apa tuh? Masak apa? Sayur bayam. Kelapanya mana? Kelapanya mana bu? Ada tak dibilang kelapa sama orang? Mulai dari Padang itu bukan baru bu. Tak pernah saya bilang sayur kelapa bayam. Tidak ada. Padahal yang susah bayar siapa tadi? Kelapa yang susah bayar. Yang dapat nama bayam. Maka sombong juga. Karena orang sombong tidak dicatat dalam sejarah. Orang yang sombong amalnya tidak sampai kepada Allah. Maka jadilah kita seperti bayam yang selalu merendahkan hati. Tidak perlu kita sombong-sombong. Karena sombong dapat merusak amal ibadah. Nah, 3. Sudah berapa bu? Sudah 3.
barang-barang yang merusak amal ibadah. Yang keempat, qillatul haya. Apa arti qillatul haya itu Ustaz? Sifat malu yang sedikit. Dia tak punya malu. Kalau bahasa awaknya mukotem, ada hal seperti itu. Itu bisa rusak amal ibadah kita. Yang muncul sifat apa? Tidak sanggup di dalam dengan di luar. Setiap perbuatannya ingin menghasilkan sesuatu. Akhirnya hidupnya pura-pura. Depan awak eloknya, di belakang la ilaha illallah. Ini qillatul haya. Qillatul haya itu contohnya suka menjilat. Tahu ibu menjilat? Ngambilmu, suka carimu. Orang yang suka cari muka itu namanya pura-pura. Pura-pura baik, pura-pura memuji. Di belakang awak ini tidak baik ibu ya. Ini sifat qillatul haya, bisa merusak amal ibadah. Ya. Maka malu itu malu kepada Allah, malu kepada diri sendiri, malu kepada orang lain. Karena malu adalah kunci kebaikan. Jadi rupanya kebaikan itu punya kunci. Apa kunci orang baik itu? Punya sifat malu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wat tawadhu. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat kuat malunya. Jadi Nabi itu Nabi yang paling pemalu di antara manusia. Pernah suatu ketika Nabi berjalan, datang angin. Bu. Rasulullah tadi berjalan, datang angin, tersingkap jubahnya. Rasulullah nggak sengaja, karena angin tersingkap jubahnya, nampak betis sampai agak ke lutut. Saking malunya menurut sejarah, Rasulullah itu sampai pingsan dek madu. Karena malu. Ada ibu-ibu nonton poli, bukan yang nampak itu kakinya bu, tapi apanya yang nampak? Betis pak, tak ada malunya. Saking ketawa ya santai. Rasulullah tadi betisnya aja nampak sampai pingsan karena malu. Maka kalau ada orang rajin amal ibadah, rajin sholat, tapi aurat terbuka, ini salah satu seluruh amal ibadahnya rusak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada kita tengok dulu, dia tak berjilbab tapi rajin sholat. Tidak ada pak nutup aurat tapi rajin bawa mukena seperti air minyak jadinya. Maka amal tadi perlu dijaga. Apa yang menjaga amal ibadah kita? Sifat malu. Salah satu sifat malu tadi adalah setiap amal ibadah kita tuh malu kita kepada orang lain, malu kita kepada Allah, malu kepada orang lain. Sudah berapa tuh? 4. Qillatul haya, malu kepada orang lain. Dan yang kelima, yang terakhir, yang dapat merusak amal ibadah kita adalah tolul amal. Apa pula tul amal itu Ustaz? Panjang angan-angan. Al-Quran menggambar apa itu panjang angan-angan? Digambarkan oleh Al-Quran tadi. Wailul likulli mazatin lumaza allazi jama'a ma'lau wa addada ayahsabu anna malahu. Apa nih bu ya? Apa enggak ayatnya bu? Tahu enggak pesan di situ apa? Cik baca-baca aja deh Ustaz. Mantap. Allazi jama'a ma'lau wa addada. Ya, jamaah mengumpulkan mal harta, wa addada. Apa arti adada? Menghitung-hitungnya, mengkalkulasikannya. Paham ibu? Ditumpuk-tumpuk harta, kemudian dikalkulasi.
Mobil merek mana lagi yang akan saya beli? Rumah mana lagi yang akan saya beli? Seolah-olah. Kenapa mereka seperti itu? Ayahsabu annama lahu akhlada. Karena mereka menyangka malahu umurnya akan akhlada, panjang. Disangkonya umurnya panjang. Akhlada bahkan kekal. Maka harus ada mobil bagus. Kalau seperti itu sifat kita menyangka umur panjang. Setelah mobil bagus tadi terbeli, emas banyak itu terbeli, besok ibu mati. Ini contoh nak nyuruh ibu mati ya. Arah pula nanti. Untuk siapa mobil itu lagi tunggu? Bukan untuk yang tinggal, untuk istri dan jangan sampai ibu pula yang makai. Masuk ke liang lahat, emas ibu itu banyak emas ibu tadi yang ibu tinggalkan. Itu namanya harta bersama. Dalam hukum Islam rupanya suaminya paham waris, langsung dia bagi dua. 100 emas, 50 emas untuk suami, 50 emas jadi harta warisan. Ibu udah yang lahat contohnya dia. 50 emas tadi mutlak hak suami. Kenapa? Karena harta bersama. Yang 50 emas jadi harta warisan bagi berapa untuk anak, berapa untuk suami, berapa untuk segala macamnya habis dibagikan. Dapatlah suami tadi 70 emas. Ini mutlak hak suami. Sebulan ibu meninggal datang kantor kuah. Apa paknya bu? Mau nikah pak kuahnya. Tentu saya nikah langsung. Istrinya lebih mudah daripada almarhumah. Kira-kira emas yang 70 emas untuk siapa? Itu lah. Untuk istri pak baru. Memang betul karena jadi hak dia, karena sudah dibagi. Karena mantan suami butuh sayang, dibuka dan dimari istri tadi, dibuka emas tadi, dipakaikan ke kalung istri baru. Atas suatu perasaan ibu itu. Itu awak lama nih. Emas tadi untuk siapa? Untuk istri barunya. Dibawalah, dibelikan sepeda motor baru. Numpanglah. Istri baru tadi belakang lewat dia di kuburan. Bang, mana kuburan kakak kemarin, istri kemarin? Karena tangan itu di atas motor, terpesok pakai kaki nunjuknya tuh. Ditunjuknya ibu pakai kaki. Tuh kuburan. Takziah kita bang kata istri barunya. Besok aja lah. Allahu Akbar. Tuh dia kalau cek di rumah, kalau banyak emas dulu. Ya. Kalau banyak berkaleng-kaleng emas tuh di rumah, bilang sama suami, bang, tuh masjid Nurul Huda mau beli AC, bang. Mulai lagi ya, masjid Nurul Huda mau beli AC, kita ambil 3 unit ya bang. Gitu sama abang. Untuk apa gunanya? Supaya nanti kalau ibu nanti uang ini nggak sampai ke marah ibu nanti. Iya kalau abang dulu meninggal kan, nah tapi kebanyakan kan siapa yang dulu meninggal, istri atau suami? Siapa yang dulu sampai ajar? Cuma saya tanya, kalau meninggal biasanya yang sampai nikah tuh janda atau duda? Janda atau duda? Biasanya meninggal di salah satu. Yang banyak cepat duluan menikah tuh yang laki-laki atau yang perempuan? Itu kan kata ibu. Dulu di kantor nih, saya jujur bu, di kantor ada datang ibu-ibu. Pak Gua katanya, iya bu, saya mau nikah, saya cek bahannya. NA-nya tengok suaminya meninggal. Kapan ibu mau menikah? Minggu depan Pak Gua. Minggu depan tengok tanggal nikah suaminya. Sudah wafat 3 bulan 10 hari. Baru 3 bulan 10 hari. Bu, ibu mau nikah? Ya, idah ibu belum sampai. Oh, belum sampai idah. Idah wafat berapa? Idah wafat berapa?
4 bulan. Idah wafat berapa, Bu? 4 bulan. Kalau idah cerai 3 bulan 10 hari. Aduh, idah wafat 3 bulan. Idah wafat 4 bulan bagi jando. Kalau udah tak ada idah kubur hari ini boleh dia nikah lagi. Paham, Bu? Janda ibu menikah suaminya. Berapa banyak idah ibu? 4 bulan. 4 bulan tuh ibu nak boleh bersolek lah, nak boleh bersolek, nak boleh keluar kemana-mana. Cukup di Facebook saja, tapi jangan posting. Nengok Facebook saja, jangan post. Kalau ada yang datang ditunda. Kapan sampai idahnya? 4 bulan. Iko ibu baru 3 bulan. Dia sudah datang dengan calon suaminya. Bu, saya bilang tunggu sabar sebulan lagi. Kan ibu bilang tadi jando atau udah duluan? Jando banyak kamu yang duluan. Boleh janda menikah kalau idah sudah habis. Tapi kalau duda gimana? Dia kuburkan istrinya, pas pulang ke rumah nampak sama dia calon istri, nikah dia di situ, nggak perlu dia pulang ke rumahnya lagi. Boleh itu. Marah itu marah sama syariat, itulah syariat agama. Kalau iddah seorang istri cerai talak 3 bulan 10 hari atau 100 hari. Kalau iddah wafat 4 bulan. Kok ngaji itu kita sekarang? Ngaji kita. Ada pertanyaan silakan. Udah. Nggak usah lama-lama ngaji itu nanti ini tidak terrekam semuanya. Ada yang ditanyakan? Ya silakan Bu. Kita tidak berniat mensukai orang lain. Iya. Cuma kita menyampaikan kepada anak kita, kepada adik kita tentang sekolah untuk menjadikan Pelajaran. Boleh. Kalau untuk pelajaran Al-Quran bercerita tentang kisah-kisah masa lalu. Tapi untuk yang tiba, tapi jangan disebutkan orangnya. Cukup disebutkan pelajaran. Ada sianu begini. Nah begitu. Sama kayak saya ceramah dulu ada kasus, itu adalah kasus rebutan harta warisan antara istri pertama dengan istri kedua. Di mana kejadiannya tidak saya sebutkan. Siapakah orangnya tidak disebutkan. Untuk apa? Untuk pelajaran. Jadi boleh, tapi tidak menyebutkan orang. Tapi kalau menyebutkan orang itu dia berubah nanti. Jangan contoh bapak tuh begini ya. Di sini salah. Nggak apa. Untuk iktibar, untuk pelajaran, untuk yang akan datang itu boleh. Baik bunda semua, mungkin itu saja untuk kajian kita pada sore yang bahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai kesimpulannya, ada 5 yang bisa merusak amal ibadah kita. Yang pertama, kerasnya hati. Yang kedua, sibuk dengan aib orang lain. Yang ketiga, apa yang ketiga? Hubbud dunia. Yang keempat, qillatul haya, sedikit malu. Yang kelima, panjang angan. Mudah-mudahan sifat yang 5 ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Pakai doa. Tutup saja. Ala hazini al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وولدا صالحا وذنبا مغفورا وقلبا سالما وتجارة لن تبورا يا الله يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.